hari ini Hendra nggak sendirian aja, Hendra bertiga di sini, kita bertiga gitu ya. Di sesi Room Pro 2 kali ini barengan teman-teman dari Kampung English Purnama. Wah, Kampung English Purnama. Kalau kita ingat-ingat kayak Kampung Inggris yang di Pare gitu ya. Tapi kira-kira Kampung English yang di sini tuh sama nggak sih di Pare gitu ya, teman Pro 2? Tapi mungkin buat kamu yang penasaran juga dengan Kampung English Purnama, bisa banget gabung barengan kita di WhatsApp di nomor 0811570118. DM automation kita di Instagram di @pro2pnk, bisa juga di line telepon kita di 0561741446. Bisa juga bergabung melalui aplikasi RRI Digital, dan bisa juga teman Pro 2 tonton secara visual tayangan kita di YouTube channel RRI Pro 2 Pontianak. Baik teman Pro 2, sudah hadir di studio RRI Programa 2 Pontianak di sini. Teman-teman dari Kampung English Purnama, ada Muna Al-Hanif dan Ivoriani. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat. Kayaknya harus pakai bahasa Inggris gak sih? Oh, Good night gitu kan. Gue mau tidur dong bang. Oh gitu ya? Bapak kita. Oh, kalau mau ngucapin kayak biasa kayak gimana nih? Ini kan masih malam ya, maksudnya good evening jadi. Oh, good evening. Iya, Oh, good evening. good evening teman Pro 2, teman-teman dari Kampung English Purnama ya. Oke, ini dari Kampung English Purnama teman Pro 2, dan agak ini ya, sebenarnya agak insecure karena mereka tuh pintar bahasa Inggris gitu. Karena memang kalau udah berbicara mengenai Kampung Inggris gitu ya, keingatnya tuh Kampung Inggris yang ada di Pare gitu kan. Nah, sebenarnya sih aku nggak cuma tahu yang ada di Purnama, tapi kayaknya ada juga di tempat yang lain. Nggak tahu lah di mana ya gitu kan. Di Pal bang, di Pal juga ada. Iya. Hampir mirip-mirip namanya. Dia Kampung Inggris, kalau kita Kampung English. Oh, Kampung. Ejaannya lama gitu. Ejaan lama. Iya. Kenapa pakai ejaan lama? Apa ya? Biar lebih keren gitu bang. Agak biar lebih ini lah ya, kayak Ya autentik. Autentik gitu ya. Kampung English Purnama. Purnama. Ya, estetik nggak tuh namanya nomor 2. Oke, Kampung English Purnama. Ini komunitas kah, les kah, bimbel kah, atau gimana nih? Boleh diceritain? Oke. Sebelumnya mungkin saya say hello kali lah bang ya. Say hello aja buat teman Prom 2 di sini. Oke, halo teman-teman Prom 2 RRI. Ingin jelasin sedikit sih, Kampung English Purnama itu kan memang berbeda ya daripada yang ada di Pare gitu. Mungkin mendengarnya Kampung English Purnama itu tempat les gitu kan, saya kuliah gitu kan. Tapi sebenarnya memang wadah atau misalnya dia itu adalah tempat di mana untuk belajar bahasa Inggris gitu bang. Dan targetnya itu sebenarnya adalah untuk anak-anak usia 5-12 tahun gitu. 5-12 tahun? Iya. Aduh, 23 nggak bisa. Tapi untuk di awalnya itu bang, kan Kampung English Purnama itu kan memang adalah pendirinya adalah Kak Nur Iskandar. Kemudian juga ada Kak Disa Friani. Itu memang menggiat bahwa lihat masyarakat bahwa membutuhkan bahasa Inggris itu sejak dini gitu. Karena kan kayak kita sekolah itu paling bahasa Inggris hanya ada di SMP ya. SD dulu sempat sih. Dulu sempat tapi itu hilang gitu kan. Oh iya. Nah, mungkin dari situlah terjadinya munculnya adanya ide gitu bahwa ada cap biasanya kalau kami nyebutnya Kampung English Purnama gitu. Iya, cap. Jadi memang Kampung English Purnama itu adalah organisasi. Iya, organisasi yang bergerak memang relawan gitu. Jadi memang volunteering dia. Jadi dengan berlatar belakang, jadi bukan berlatar belakang pendidikan juga, tapi berlatar belakang juga ada yang bagian administrasi, bagian juga ekonomi, dan berbagai bidang gitu bang, berlatar belakang yang berbeda. Tapi di situ kami juga bisa mengembangkan skill, potensi, tapi juga bisa memberikan kegiatan sosial tadi, yaitu kegiatan bahasa Inggris. Kegiatan bahasa Inggris ya? Iya. Itu yang ditawarin sama teman-teman dari Kampung English Purnama. Iya, Kampung English Purnama, betul. Jangan sampai kita jauh-jauh tentang Kampung Englishnya. Aku pengen tahu dari kakak-kakak berdua ini sebagai apa di Kampung English Purnama? You first. Oke. You first. NCT. Itu nggak sih? Salah ya? Aduh, malu banget. Enggak. Kalau aku sebagai direktur eksekutif di Kampung English Purnama bang. Gitu. Ketua maksudnya. Ketua.
ketua programnya. Ketua program. Iya. Ketua program kerja. Ya, program kerjanya kayak kepala divisi gitu lah. Oh, kepala divisi. Iya, gitu. betul. Oke. Program development. Tapi memang kalau di ini kan organisasi, Betul. berarti banyak ini divisi-divisinya ya. Kalau boleh Betul, tahu betul. ini divisinya apa aja nih kalau yang di Kampung English Purnama? Oke, sebenarnya Kampung English Purnama ini punya cerita yang panjang gitu bang. Aduh. Mungkin kita Boleh nggak apa cerita kan eh, panjang, itu kan ya waktunya tenang aja. Kali lebar. kali lebar gitu kan. Jadi memang setiap tahunnya itu kan terjadi perubahan terus gitu Iya. kan dan berkembang. Untuk saat ini kita bicara untuk saat ini dulu sebentar. Iya, nggak apa-apa. Jadi divisinya itu ya ada volunteer development. Itu memang yang program di mana Kampung English Purnama itu untuk masyarakat gitu. Jadi memang di setiap hari Minggu itu bang, itu ada namanya Social Sunday. Oh, oke. Jadi Social Sunday itu memang khusus untuk anak-anak yang ingin belajar bahasa Inggris secara gratis. Oh, Social Sunday. Iya, Social Sosial. Sunday. Khusus hari Minggu. Iya, sosial Iya. Minggu. Oh, oke. Setiap sore kita. Setiap sore. Iya, setiap sore besar Oh, gitu. Terus kalau divisi lainnya itu lebih ke mungkin ke public relations gitu. Ya, public relations. Terus juga ada bagian media kreatif kayak gitu. Kemudian juga ada apa lagi ya? Apa lagi Mon? Udah kan program development. Oh iya, Terus tadi. volunteering development. Nah, betul. Terus public relation, kreatif media tuh sepaket. Oh, itu jadi Ya, sepaket. sepaket. Ya, Iya. sepaket. Oke. Itu sih kalau intinya itu aja. Oh, itu. Sisanya volunteer Oh, sisanya biasa. volunteer. Iya, saya volunteer. Sampai hari ini volunteernya udah berapa banyak? Total Oh iya, maksudnya. total. Oh enggak. Tidak terhitung ya. Nggak terhitung. Banyak Ya, sekali. Banyak sekali gitu. 1.000? Ya, nggak sama juga sih. Enggak. Ya, mungkin ada sekitar ya puluhan dan Ratusan lah ratusan berarti. ya, ratusan. Karena sekarang udah batch 13 Bang. Batch 13. Oh. Jadi memang oke. setiap satu tahun itu kami membuka 2 kali open recruitment gitu untuk volunteering. Oh, berarti sampai hari ini cuman open recruitment untuk volunteer aja. Iya, Iya. Oh. untuk saat ini. Untuk saat ini. Mm. Berarti memang target yang kalian bilang di awal itu khusus untuk anak yang umur 6 sampai 12 gitu ya. Ya, dulunya itu ada adult itu untuk remaja gitu Bang. Jadi anak-anak SMP gitu kan, itu boleh anak-anak SMA. Kemudian juga ada mom class. Oh, untuk ibu. Iya, untuk ibu-ibu Iya. gitu kan. Moms. Cuman karena waktu itu karena Covid gitu Bang. Jadi memang Kampung English Purnama ini sempat vakum. Oh, oke. Ya lumayan juga ya vakum 2 Lumayan. tahun kan, maksudnya tidak ada kegiatan sekalipun gitu kan. Apalagi tiba-tiba untuk saat ini untuk kembali bangkit itu kan perlu apa ya, perlu perjuangan gitu Bang. Kita Betul. harus running gitu kan. Oke, oke. Nah, makanya alhamdulillah sekarang untuk mencoba memulai kembali gitu kan. Anak-anak dulu gitu. Oh, Ketika anak-anak anak-anak ini udah targetnya udah sesuai gitu kan, udah bisa semuanya, udah banyak masyarakat untuk mengikuti, baru nanti kita membuka adult class, baru mom class gitu. Oh, oke. Tapi memang fokus utamanya dulu ke anak-anak. Anak-anak. Iya, Anak-anak. betul. Oh, tapi program kayak mom class, adult gitu kan itu tahun ini berjalan nggak sih? Untuk saya ini belum, Mbak. Oh, belum. Iya, belum. Belum. Terakhir berjalan itu kapan? Kayaknya sebelum Covid itulah. Oh, udah lama banget ya berarti. Iya, udah lama Iya. banget Oh, benar. Kenapa nggak jalan lagi? Nah, itu tadi karena kan Covid juga, kemudian resource juga Bang. Oh. Jadi kan kita kan perlu pengajar nih. Jadi gini Bang, kalau volunteering itu, jadi kan dia per batch. Dia volunteering ini memang punya kewajiban untuk mengajar anak-anak ini tadi, social Sunday ini tadi. oke, Nah, oke. jadi memang ngajarnya itu kan memang setiap hari Minggu. Mereka itu punya kewajiban wajib selama 6 bulan itu untuk mengajar. Oh, Nah, boleh. si Muna Almanif inilah untuk tugasnya untuk Membuat menyediakan jadwal. pengajar-pengajarnya gitu, buat Oh, jadwal iya. gitu, materinya segala Materi, macam. 6 bulan ya. Iya, 6 6 bulan Oh, gitu. Tapi setelah 6 bulan 6 bulan mereka free, maksudnya mereka bebas apakah Ya. ini apakah mereka memang tetap pengen di Kampung Kampung English English. Purnama atau pengen di tempat lain gitu, nggak masalah. Iya. Oh. Pokoknya kewajiban mereka itu selama 6 bulan mereka harus mengajar. Ibaratnya dia kan volunteer kan. Kan ada 2, program development sama volunteer development. Nah, sebenarnya 2 divisi ini collab. Jadi kalau misalnya kita open batch untuk yang volunteer, jadi nanti volunteer itu mempunyai kewajiban untuk mengajar. Tetapi juga mempunyai hak untuk mendapatkan pembelajaran. Nah, jadi volunteer juga ada volunteer class. Oh. Iya, Oh, ada kelas khusus volunteer. Iya, ada. juga. Betul.
kalau misalnya abang mau masuk boleh. Nah, jadi ya untuk yang anak-anak sampai dengan umur 12 tahun itu tuh untuk yang program Social Sunday. Iya benar. Oh, hanya untuk satu minggu. Oh, hanya untuk hari Anak-anak minggu doang? Iya, ya, hanya hari minggu doang. Oke. Jadi untuk volunteernya inilah yang bakal mengajar anak-anak itu gitu. Jadi mereka kan udah mendapatkan pembelajaran ataupun volunteer class. Nanti hasil dari yang didapat mereka dari volunteer class itulah yang bakal membuat mereka mengajar gitu. Oke. Jadi di situ kita ada buat modul sama-sama. Jadi kita tahu apa sih yang akan dipelajari ataupun apa yang akan diajarkan untuk anak-anak gitu. Jadi nggak kosong gitu. Misalnya ada silabusnya ya. Iya benar, ada kurikulumnya juga Ada kan. kurikulum. Ada kurikulum. benar-benar. Oh, oke. Nah, berbicara mengenai kurikulum, kalian pedomannya ini kurikulum apakah sama kayak di kampung Inggris di Pare atau buat sendiri? Buat sendiri. Buat sendiri. Lebih tepatnya kita melihat audiens, maksudnya target audiens. anak-anaknya seperti apa, kemampuannya bagaimana gitu kan. Nah, kita sesuaikan. Itu gitu. sesuaikan. Iya, kita sesuaikan. Oke, menyesuaikan dengan kondisi yang ada gitu ya. Betul. Iya. Kemudian juga kita menyesuaikan dengan pengajarnya. Karena kan pengajarnya kan berlatar belakang yang berbeda ya, Bang ya. Jadi bukan pendidikan gitu. Jadi Oke. jadi seorang bukan pendidikan itu ketika mengajar itu akan pasti beda Iya, pengimplementasikannya gitu. Oke, beda karena memang bukan dari Ranahnya latar kesana, belakang pendidikan, jadi memang harus dikasih micro teaching gitu. Iya, gitu sih. iya mereka sebelum itu ada trainingnya, Bang. Iya, betul. Gitu. Gimana? Nah, gini, lucu nih ceritanya sebenarnya. Silakan, Jadi kita silakan. kan volunteer. Iya. Jadi sebelum mereka mengajar itu ada micro teaching. Micro teachingnya kita kasih dia modul dengan tema yang berbeda-beda. Jadi mereka dibagi grup. Nanti kita volunteer yang lain yang belum mendapatkan bagian untuk micro teaching, kita berlaku sebagai anak-anak gitu. Oh. Jadi Iya. mereka pura-pura lah mengajar, terus kita pura-pura jadi anak-anak. Bermain Semua peran gitu, Bang. tingkah anak-anak kita harus Oh, menguasai iya. gitu. Betul, Mereka betul. belajar Iya, terus paham, kita paham. itulah. Seru sih. Iya, benar. Tahu Ini lah yang paling ya. ditunggu-tunggu sama volunteer nih, Bang. sebenarnya. Sakit perut bang asli kalau pas micro teaching. Soalnya Iya. anak-anak taulah kita kan anak-anak SD yang mau belajar, mereka nggak fokus sama pembelajaran, tapi fokus kepada ibaratnya permainan ataupun apa yang membuat mereka suka. Jadi kami selalu berpikir gimana membuat modul itu agar lebih menyenangkan dan tidak membosankan untuk anak-anak. Jadi dibuatlah game kalau misalnya belajar tentang hewan. Jadi ibaratnya ada satu volunteer yang menirukan gaya hewan itu, terus nanti anak-anak menebaknya dengan bahasa Inggris. Oh gitu. Tapi udah dipelajarin dulu mulai dari abjad, apa hewan segala macam. Terus setelah mereka tahu basic, dah mereka bisa menebak menggunakan bahasa Inggris. Jadi mereka nggak merasa bahwa mereka itu sedang belajar dan kita push untuk selalu belajar. Tapi lebih ke Iya, games. bermain. Jadi mereka semangat gitu. Iya, karena tahulah anak-anak. Benar. Allah bang, pusingnya senang aja. Menciptakan semangat untuk belajar aja itu kan perlu effort juga Iya. gitu kan. Itu Apalagi jadi untuk belajar bahasa Inggris yang bukan bahasa mereka gitu. Oh iya, kalau memang Challenging banget. Istilahnya kan perlu energi yang lebih ya. Pasti energi terkuras habis ya setelah ngajar kan. Kalau selesai ngajar tuh pasti mereka ya pada capek kak gitu. Energi yang terkuras karena ya ngadepin anak-anak juga. Benar, gitu. betul. Tapi ini juga salah satu momen ini ya, apa ya istilahnya, momen paling berharga juga gitu kan, karena ngajarin anak-anak gitu kan, karena kadang ketika ketemu siswa tuh kan mood jadi naik gitu Iya, ya. benar, Tapi benar. ya energi juga langsung habis gitu kan. Moodnya ada, tapi energinya langsung jatuh Iya gitu. benar. Tapi ya dinikmati lah ya. Iya pasti. Benar-benar dinikmati, dan juga mungkin misalnya teman-teman sebagai volunteer ini udah passionnya juga, bukan maksudnya bukan passion mengajar, tapi Gitu. passion berbagi ilmu mengenai Iya. bahasa Inggris. Iya. Nah, Kampung Inggris itu memang memberikan yang namanya sharing value gitu bang. Jadi kita kan punya banyak potensi dari latar belakang berbeda gitu kan. Nah disitulah kita benar-benar sharing gitu.